Lydia bisa jawab? Kerajaan yang ada di Batu Sangkar. Ya, sama jawabannya seperti Tasya. Siapa lagi? Ada yang bisa? Nah, ini apa? Siapa bisa tadi? Zumi peninggalan Islam, Bu. Iya, salah satu kerajaan peninggalan Islam. Nah, seperti sedang kita ketahui bahwasanya kerajaan Pagaryong sebelumnya adalah kerajaan yang menganut agama Hindu dan percaya akan dewa, terus bersangkut kepada alam, ritual-ritual. Nah, lalu bagaimana menurut Anda pengaruh Islam yang ada pada kerajaan Pagaryong? Nah, kerajaan Pagaryong ini dipengaruhi oleh beberapa kerajaan-kerajaan besar yang ada di Pulau Sumatera. Salah satunya ialah kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh. Kenapa? Karena kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh ini membawa para wali serta para dakwah, para sufi untuk masuk ke wilayah Sumatera Barat untuk menyebarkan agama Islam. Kita masuk ke peninggalan kerajaan Pagaryong. Nah, ini salah satu peninggalan dari kerajaan Pagaryong. Bentuk dari budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan Pagaryong. Ada apa ini? Siapa tahu? Ada cara apa lagi? Padang, keris, apa lagi? Ada kayak apa tuh ya? Wah, ini kayak teko ya, seperti teko, terus serpihan-serpihan bangunan. Karena pencahayaan terlalu terang di kelas ini, jadi agak sama-sama pokoknya. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke kerajaan besar di Nusantara. Islam masuk ke Indonesia pada abad berapa? Abad ke-7 Masehi. Nah, masuklah kerajaan Samudra Pasai yang dinobatkan sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia atau Nusantara. Nah, kita mulai dari berdiri dan berkembangnya. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membaca PPT yang sudah dipaparkan? Oke, silakan Revi. Kerajaan Samudra Pasai berdiri dan berkembang. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam di Sumatera yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kesultanan Pasai didirikan oleh Marasilu yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Wilayah kerajaan ini menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayaran. Hal ini dikarenakan letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Sumawe, Aceh. Oke, terima kasih Revi. Kasih aplaus untuk Revi. Oke. Nah, Islam masuk pada abad ke-7 melalui perdagangan, perkawinan, dakwah, kesenian, pendidikan dan lain sebagainya. Lalu setelah masuknya agama Islam di Nusantara, barulah muncul kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama dikenal sebagai kerajaan Samudra Pasai. Tahun berapa? 13. Siapa pendiri kerajaan Samudra Pasai? Marasilu. Oke, pendiri kerajaan Samudra Pasai ialah Marasilu, yang mana sistem kerajaan yang sebelumnya berubah nama menjadi kesultanan melalui jalur perdagangan, melalui pendidikan dan sebagainya yang sudah disebutkan oleh Revi tadi.
Marangsilu. Siapa tanya? Sultan Malik. Oke, kasih apa Sultan Asia? Nah, di mana letak kerajaan Samudra Pasai? Lok Sumawe, Sumatera. Oke, Lok Sumawe, Aceh Utara. Nah, di situ ialah letak dari kerajaan pertama, yaitu kerajaan Samudra Pasai yang ada di Nusantara, lebih tepatnya di Pulau Sumatera. Oke, sekarang kita masuk ke kerajaan Aceh. Siapa yang mau membacakan materi di atas? Widya. Yang tadi gak ada suaranya. Kak, Widya, silakan baca PPT Sekretariat. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan yang bersuara Islam yang berdiri di Banda Aceh, Darussalam sekitar tahun 1456 Masehi. Kerajaan ini didirikan di wilayah Samosir dan mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Daya, Pesisir sampai Nahdlatul. Pendiri kerajaan Aceh yang menjabat sebagai raja pertamanya yaitu Ali Muhayyad Shah atau pada tahun 1456 sampai 1520 Masehi. Oke. Terima kasih Widya. Kasih apa sih Widya?